Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mulyanto selaku Kepala Bidang Penelitian Kesehatan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Yang terhormat Ibu Emma Rahmawati, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Kalau sudah hadir Pak Aksanuddin, Kepala Dinas Birendakop Kabupaten Rembang, Bapak Dr. Andes Munandar, Ketua Pengawas, sahabat-sahabat para undangan yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Tanzil Bina Umat Sejahtera. Sedianya RAT akan diselenggarakan pada waktu tanggal 24 Maret kemarin, namun karena sudah diputuskan oleh pemerintah kebijakan tentang social distancing, maka acara itu kita undur. Kemarin kita putuskan hari ini karena Rembang saat itu posisinya hijau, namun ditakdirkan saat ini posisinya berubah karena ada beberapa yang reaktif COVID dan ada satu yang meninggal, yaitu Pak Kapolsek Sarang, dan semuanya aja yang jadi korban COVID ini kita doakan Allahumma gfir lahum warhamhu wa'afi wa'fu anhum amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh anggota kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau rapat anggota tahunan ini mundur sampai saat ini, karena ini adalah dampak dari adanya bala dari Allah berupa COVID-19. Karena ini bala, maka tidak bisa diprediksi sebelumnya. Karena ini sudah datang, maka kita harus bisa meminit yang sebaik-baiknya. Kata kunci menghadapi bala ini karena kita harus disiplin. Dan bala itu turun karena kita masih di dunia. Karena adunya darul ibtila wa imtihan, dari dunia itu tempatnya kita itu mendapatkan cobaan dan ujian. Semoga kita bisa lepas dari bala ini. Yang kedua, supaya ini jadi alat introspeksi kita, bahwa Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bala itu tidak datang kalau kita tidak punya dosa. Maka karena kita punya dosa, Allah memberikan bala itu. Minimal dosa kita adalah kita tidak bernahi mungkar. Kita tidak bisa mencegah yang menjadi pemicu virus ini, yaitu makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, yang dikonsumsi oleh manusia, seperti yang bisa kita dengar dari berita yang ada di Wuhan itu.
Maka tugas kita sekarang adalah kita minta ampun kepada Allah. Maka kami mensitir tentang doanya Umar bin Khattab pada waktu menghadapi bala ini, yaitu Allah maghfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang kedua, kita harus konsolidasi. Tugas kita sekarang adalah kita konsolidasi, yaitu membangun ukhuwah bainal muslimin, ukhuwah wataniyah. Karena doa itu berbunyi wa alif baina qulubihim, supaya hati-hati kita tertaut antara satu sama lain. Wa aslih dzata bainihim, supaya riak-riak kecil yang membuat kita itu tidak ketemu, marilah kita bangun supaya kita itu bisa bersatu. Karena dengan kesatuan inilah insya Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Tanpa persatuan antar orang Islam, tanpa persatuan antar warga negara kita, maka pertolongan itu tidak akan bisa kita terima untuk menghadapi ini. Karena musuh-musuh kita itu cukup berat, maka kita mohon pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Maka doa itu berbunyi Allahumma ansur ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, tolonglah untuk menghadapi musuh engkau dan musuh-musuhnya kaum muslimin. Musuh kita sekarang adalah kemiskinan, kebodohan yang ada pada kita. Maka tugas kita dengan pandemi ini menyadarkan kita untuk kita bisa menghadapi musuh-musuh itu. Dalam hal ini adalah terutama tentang kebodohan dan kemiskinan. Ada tipe negara, tiga tipe yang di dunia ini. Yang pertama adalah negara demokrasi yang terbuka. Itu rata-rata negara itu dikuasai oligarki. Di Amerika, di mana, dan mungkin sedikit di Indonesia, demokrasi itu dikuasai oligarki. Ada negara komunis yang ekonominya terbuka, maka juga sama, tidak bisa mensejahterakan seluruh warganya. Ini bisa kita lihat di RRT itu ada 400 juta penduduk miskin yang sekarang ini biasanya disebarkan ke seluruh dunia, di mana negara itu meminjam dana di RRT, walaupun RRT sekarang memiliki 4.000 triliun dolar Amerika cadangan devisanya. Maka tipe yang ketiga, dan semoga aja di Indonesia bisa ikuti, adalah negara demokrasi yang partisipatif, yaitu di Jepang, di mana Jepang itu berhasil membangun negaranya dan kemiskinannya bisa ditekan dan disparitas antara miskin dan kaya bisa kendalikan, sehingga negaranya cukup damai. Maka harapan kami, kita ini lebih banyak berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi, terutama yaitu usaha kecil dan menengah. Maka kami dari Ventus ingin mencoba bersama-sama membangun ekonomi umat, ekonomi kecil dan menengah. Semoga dengan eksis ini kita akan ikut memperatakan kesejahteraan ini. Karena dalam Islam konsepnya hanya dua. Yang pertama adalah ta'awun alal birri wat taqwa, yaitu kita diperintahkan saling tolong menolong sesama umat Islam dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Insya Allah hari ini akan kita coba, kita saling bekerja sama, ta'awun, dengan dua model. Yang pertama,
nanti akan kita tanda tangani kerjasama antara BMT Bus dengan Masjid Jami' Al Hasan untuk mengelola keuangan masjid tersebut, sehingga nanti terjadi kerjasama tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan yang ada. Yang kedua, nanti ada kerjasama antara BMT Bus dengan 2 sekolah swasta muslim favorit di Rembang ini. Yang pertama adalah SMK NU Lasem, yang kedua adalah SMK Muhammadiyah Rembang, yang nanti kerjasama dengan kami dalam rangka pengelolaan keuangan ini. Alhamdulillah BMT Bus sudah berhasil kerjasama dengan salah satu universitas di Lamongan, Universitas Islam Lamongan, tentang kerjasama pengelolaan keuangan universitas tersebut, sampai pembayaran semua kegiatan mahasiswa tentang keuangan langsung dia bayarnya ke lembaga kita. Dan insya Allah kalau nanti di Lamongan kita berhasil dan di Lasem ini nanti kita berhasil, insya Allah kami akan kembangkan bagaimana BMT Bus memfasilitasi kerjasama keuangan antara kami dengan lembaga-lembaga muslim ini. Bapak beserta Ibu yang berbahagia, karena prinsip yang akan kita bangun bagaimana kita ingin berpartisipasi termasuk pengembangan UKM. Di samping kita memberikan pembiayaan kepada anggota-anggota UKM, kita punya program Baitul Mal, dan Baitul Mal di sini ada satu divisi tentang sektor real. Maka insya Allah sasaran kita di Baitul Mal sektor real adalah bagaimana pemberdayaan tentang para petani dan peternak. Kita kerjasama dengan Basnas Pusat untuk pengembangan domba. Kita mengajak para anggota untuk bisa mengelola tentang ternak sapi dan sebagainya. Pertanian juga sama. Insya Allah kami nanti akan mencoba untuk pengadaan pangan. Yang pertama pengadaan beras. Beras akan kita bagi 2, termasuk dalamnya adalah beras organik. Yang selanjutnya kita akan mencoba untuk bekerja sama para petani kedelai. Dan kami berharap nanti produk-produk kedelai ini, makanan kedelai ini, baik tempe maupun tahu, nanti bahannya adalah kedelai lokal, bukan kedelai dari Kanada dan bukan kedelai dari Amerika. Kita kerjasama dengan para petani di padi, Bu, dan insya Allah nanti akan terus kita kembangkan begitu. Maka kita juga menyiapkan outlet yang menampung produk-produk daripada UKM. Kita berharap nanti, dan kita sudah punya outlet dan saya kembangkan, kami berharap nanti kepada semua komunitas-komunitas muslim bisa kerjasama, karena kita ingin pemerataan, Bu. Di surat Al-Hasr ayat 7 disebutkan kaila yakuna dulatan baina agniya minkum. Jangan sampai kebijakan hasil pembangunan ekonomi ini itu dinikmati oleh segelintir orang saja, orang kaya sekalian. Maka konsep pemerataan oleh Al-Qur'an disebutkan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahum anhu fantahu. Kalau apa yang disampaikan oleh Rasul tolong Anda pakai, dan apa yang dilarang kamu tinggalkan. Maka insya Allah nanti kami akan kerjasama dengan masjid, kami akan Dewan Masjid, dan kami kerjasama dengan NU Muhammadiyah. Pelatihan akad-akad syariah di pasar-pasar tradisional. Kami baca Umar bin Khattab pada waktu menjadi khalifah, beliau keliling putar-putar masjid, putar-putar pasar, dan dia memerintahkan orang-orang yang tidak paham akad syariah jangan jual di pasar kami ini. Sadar atau tidak sadar, kamu akan melaksanakan akad yang ujung-ujungnya nanti akan jadi riba, baik kamu sengaja atau kamu memang tidak tahu. Maka insya Allah nanti saya titip pada Dewan Syariah di sini untuk punya program bersama dengan Dewan Masjid, bersama dengan NU dan Muhammadiyah, untuk melatih para tujar, para pedagang-pedagang di pasar untuk mengetahui tentang dan ini. Karena pada dasarnya kemakmuran itu yang ada hanya dari keberkahan Allah SWT.
Kemakmuran itu yang ada apabila kita iman kepada Allah dan hari akhir, seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza balatan amina warzuq ahlan samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Insya Allah ke depan kita akan membantu konsolidasi umat ini untuk supaya bisa memahami dan akad-akad yang kita lakukan semuanya karena perintah Allah, yaitu kita disuruh makan barang yang thayyib yang direzekikan kepada kita. Maka usahakan semua rezeki yang kita terima itu adalah kondisi thayyib. Bahkan umat Islam diperintahkan untuk memproduk produk yang thayyib untuk konsumsi manusia. Maka insya Allah inilah yang akan komitmen yang kita bangun. Maka yang terakhir, faktor yang paling dominan adalah permodalan. Maka kami titip kepada Bapak Bapak Ibu, tolong sekarang mulailah kita berinvestasi secara jama'i. Kami di BUS dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada sangat membutuhkan investasi yang ada. Bahkan Quick mengatakan, kalau seorang yang punya uang itu semuanya tidak ditabungkan di perbankan, namun diputar sendiri, maka negara ini akan makmur dan negara tidak akan butuh investasi dari luar. Maka saya titip, daripada Anda hanya ingin aman saja menitipkan dana-dana di lembaga keuangan, tolong lembaga keuangan yang Anda itu jadi resources, jadi sumber daya untuk mengembangkan ekonomi sehingga ekonomi kita itu tumbuh. Insya Allah kita kelola karena teknologi yang kita pakai, insya Allah bisa kita setiap saat untuk mengontrol kondisi kita ini, dan insya Allah kita nanti akan jadi tuan di negeri kita sendiri sehingga kita bisa mandiri dalam bidang ekonomi seperti yang diinginkan oleh pendiri kita dan oleh Bung Hatta, bahwa kehidupan kita nanti yang paling tidak leadernya adalah koperasi, yaitu bagaimana koperasi ini menjadi tulang punggung saka guru ekonomi nasional. Maka kita percepatkan proses mengembangkan koperasi ini sehingga koperasi kita menjadi besar. Dan yang paling penting justru kita harus mengembangkan koperasi syariah, karena insya Allah dengan koperasi syariah ini kalau kita compliant betul maka akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan ini kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jasa. Dan kepada Bapak Bapak Ibu terutama dari Masjid Jami' Al Asem dan dari SMK NU Asem dan SMK Muhammadiyah Rembang yang telah bersedia untuk bertawun kepada kita dalam rangka mendatangkan kerjasama tentang melakukan, kami ucapkan jazakumullah khairan jasa dan semoga itu menjadi keberkahan kita bersama. Dan pada pelaksanaan ini kalau ada kekurangannya kami mohon maaf, dan nantinya kami berharap kepada Ibu Kepala Dinas dan Pak Mul bisa memberikan wejangan kepada kita, membekali kepada kita, khususnya pada pengurus, pengawas dan anggota kita. Terima kasih atas perhatiannya. Hatamullah wa iyyakum. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.